Hai Ra, hai Nat. Kok kamu cuma begitu sih dari tadi? Ya nih, aku belum lapor SPT. Mana deadline-nya udah deket lagi. Wah, kamu mau lapor SPT ya? Memang kamu mau lapor SPT apa sih? SPT kegiatan usaha? Kamu punya usaha, berarti kamu wajib dong lapor SPT kamu. Nah, itu masalahnya. Aku tuh bingung mau mulai dari mana. Kalau kamu bingung, berarti kamu siapin dokumen yang kamu butuhin untuk lapor SPT kegiatan usaha kamu. Kira-kira dokumen yang diperluin apa aja ya? Kalau kamu punya usaha, memang ada beberapa dokumen yang perlu kamu siapkan untuk melaporkan SPT kamu. Berikut penjelasannya. Dokumen yang pertama yang perlu kamu siapkan adalah laporan keuangan dari penghasilan kamu. Yang kedua adalah data omset laporan keuangan. Lalu dokumen yang ketiga adalah dokumen pajak, yaitu adalah bukti pembayaran atau bukti potong pajak. Dokumen ini digunakan sebagai perhitungan pajak dan pengurang pajak. Selanjutnya adalah daftar harta dan utang yang dimiliki oleh wajib pajak, dan yang terakhir adalah data keluarga untuk menentukan PTKP-nya. Ra, gimana? Kamu udah lapor SPT usaha kamu? Udah dong, tapi ternyata nggak sesimpel itu tahu. Wah, emang nggak sesimpel gimana sih? Jadi kita tuh harus paham dulu konsep SPT-nya, karena tuh banyak yang diinput gitu agar nggak terjadi kesalahan. Berarti SPT-nya harus disusun dulu dong. Iya benar, apalagi sekarang kan udah pakai Cortex tuh. Jadi kita tuh harus nyusun dulu datanya dari awal agar nggak salah. Pantesan aku dengar banyak yang mau lapor SPT tapi mereka harus siapin dari awal. Iya benar, karena kalau datanya udah jelas, pelaporannya itu jadi lebih gampang. Memang gimana sih konsep SPT? Setelah dokumen pelaporan disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun konsep SPT supaya pelaporan pajak sesuai dan sistematis. Dan SPT sendiri itu merupakan konsep penyusunan data perpajakan sebelum diinput ke sistem pajak Cortex. Nah, tujuannya untuk memastikan seluruh penghasilan biaya serta pajak yang telah diinput itu tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya. Baik, selanjutnya untuk tahapan konsep pembuatan SPT sendiri itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menghitung peredarannya dulu. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus menghitung total omset dari kegiatan usaha si wajib pajak. Yang kedua, kita harus menghitung biaya usahanya seperti biaya operasional dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah menentukan penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurang biaya usaha. Ini menunjukkan keuntungan bersih wajib pajak. Lalu adalah yang keempat, menghitung penghasilan kena pajak atau menghitung PKP. Penghasilan neto kemudian dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai status pajak, misalnya TK0, K1 atau K2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung pajak terutang. Setelah diperoleh penghasilan kena pajak, maka dihitung pajak terutang sesuai tarif pajak yang berlaku. Hasil akhirnya bisa kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Selanjutnya, tujuan pembuatan konsep SPT. Pembuatan konsep SPT memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meminimalisir kesalahan pelaporan, yang kedua, memastikan data pajak sudah benar, dan yang ketiga, menghindari sanksi administrasi pajak. Nah, kesimpulannya, konsep pembuatan SPT merupakan tahap penting sebelum pelaporan SPT dilakukan karena seluruh perhitungan pajak disusun terlebih dahulu agar pelaporan menjadi lebih akurat dan sesuai ketentuan perpajakan. Tadi penjelasan dari kelompok kami terkait dokumen yang harus dipersiapkan untuk pelaporan SPT kegiatan usaha dan konsep SPT-nya. Jangan lupa lapor SPT kamu tanggal 30 April 2026 di Cortex.